Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nofriza dengan NIM 22002213. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tugas pertemuan ketiga, yaitu tentang membangun citra lembaga. Istilah citra lembaga ini sendiri merupakan gambaran tentang sikap mental yang dilakukan setiap orang maupun organisasi atau kepribadian yang menggarisbawahi. Pada akhirnya citra ini merupakan kepribadian atau personality yang dituju pada publik, masyarakat, atau lembaga lainnya. Istilah dari citra ini sendiri juga datang dari 3 konsep, yaitu penilaian, anggapan, atau pendapat, dan juga gambaran tentang sesuatu. Karena penilaian, gambaran, persepsi yang muncul tentang masyarakat, tentang perusahaan atau lembaga itu muncul akibat apa yang kita sampaikan baik secara sadar maupun tidak sadar. Citra ini sendiri merupakan sebuah anggapan atau pendapat atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Siapa yang memiliki, siapa yang beranggapan, dan siapa yang memberikan itu, yaitu publiknya kita sendiri yang mendatangkan dari citra ini sendiri. Ada beberapa komponen untuk membuat citra yang baik secara lembaga maupun personal. Yang pertama, ada realitas, suatu data atau waktu yang dibuat yang akan berdampak pada diri sendiri maupun perusahaan. Yang kedua, ada sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal ini mungkin ada dalam perusahaan. Kita bisa membuatnya sendiri dengan ideal, tergantung bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Yang ketiga, harapan atau keinginan. Harapan atau keinginan ini sendiri juga tergantung kita, bagaimana kita menghadapinya. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pembentukan citra. Yang pertama, aspek persepsi atau pandangan. Aspek ini muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dilakukan dengan suatu proses pembinaan yang dimana suatu individu memberikan makna kepada seseorang maupun individu, lembaga, perusahaan, atau organisasi. Akibatnya rangsangan berdasarkan pengalaman menjadi stimulus yang muncul. Yang kedua, wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan ini berkaitan dengan nalar seseorang, publik, masyarakat, serta pemikiran dari orang yang memberikan persepsi yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak jelas menjadi jelas. Selanjutnya ada motivasi. Citra terbentuk akibat adanya motivasi dari setiap orang yang mempersepsikan sesuatu yang tergantung pada motivasi. Karena motivasi tiap orang dapat menjadi penilaian yang positif dan nilai plus untuk perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya ada sikap. Adanya kecenderungan bertindak, berpartisipasi, berpikir, dan merasakan banyak hal yang dapat berbagai objek atau situasi tertentu dalam berbagai hal terhadap orang maupun lembaga atau perusahaan. Ketika citra sudah dibentuk dan sudah tahu mana yang baik untuk perusahaan dan strategi apa yang harus diketahui, misalnya seperti mengubah penampilan dari sebuah produk yang sudah dibuat. Yang kedua, berkomunikasi dengan banyak orang. Dengan berkomunikasi dengan banyak orang ini, produk yang kita buat, kita bisa menyalurkannya kepada banyak orang, sehingga barang yang kita buat itu bisa dikenali banyak orang dan banyak pembelinya. Yang ketiga, dapat mempromosikan diri. Dengan ini
kita juga bisa naik jabatan atas apa yang telah kita buat. Yang keempat, menjaga reputasi. Menjaga reputasi ini juga penting dalam sebuah organisasi maupun lembaga. Jika reputasi kita sendiri buruk, bagaimana kita akan melanjutkan usaha yang kita buat? Selanjutnya ada jenis-jenis citra. Yang pertama, kaca atau cermin atau citra bayangan. Yang kedua, citra yang berlaku. Citra ini sudah diatur sedemikian rupa di tengah masyarakat atau publik akibat stimulus yang selama ini terjadi. Yang ketiga, citra yang diharapkan. Ada harapan untuk mencapai citra atau keinginan yang lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi. Yang keempat, ada citra image. Citra dari suatu lembaga atau organisasi secara keseluruhan merupakan bukan bagian dari bagian apapun yang tidak dianggap penting kadang-kadang dan menjatuhkan image dari lembaga atau perusahaan baik dalam bentuk produk, layanan maupun tentang jasa barang. Yang kelima ada citra majemuk, dan yang terakhir ada citra yang baik dan citra yang buruk. Citra yang baik dan citra yang buruk ini menentukan bagaimana perusahaan maupun organisasi ke depannya, apakah itu akan berjalan dengan lancar atau tidak. Dan yang terakhir, manfaat dari citra terhadap lembaga atau personal. Yang pertama, meningkatkan daya tarik perusahaan. Dengan adanya citra yang baik, setiap perusahaan akan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga perusahaan itu dapat lebih meningkat lagi ke depannya. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas sebagai strategi pemasaran. Dan yang terakhir, menghemat biaya dan menjadi perisai di saat lembaga mengalami krisis. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.